Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video sebelumnya kita telah membahas penelitian mixed method atau penelitian campuran yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian. Di video kali ini mari kita bahas penelitian tindakan kelas atau lebih sering kita kenal juga sebagai PTK. Apa itu PTK? Secara sederhana kita dapat mengartikan PTK sebagai penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi agar mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Di sini ada kata kunci penelitian, kelas, dan tindakan. Sehingga bisa kita beri nama tadi PTK, penelitian tindakan yang dilakukan di dalam kelas. Sama seperti penelitian lain, di dalam PTK selalu berangkat dari identifikasi permasalahan. Sehingga dalam PTK, guru itu sebelum melakukan penelitian harus mengidentifikasi apa permasalahan yang terjadi di kelas saya ketika saya mengajar. Ya, permasalahan itu bisa dari diri siswa atau mungkin juga dari kondisi yang lain. Itu diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, setelah permasalahan itu teridentifikasi, kemudian guru harus mencari solusi. Solusi tersebut berupa tindakan. Untuk apa? Agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Dan prinsip dasar PTK ini sebetulnya ya selalu sama dengan prinsip dasar penelitian yang lain. Penelitian selalu berangkat dari permasalahan dan tujuan utama dari penelitian adalah memecahkan permasalahan tersebut. Bedanya dalam PTK, penelitiannya di lingkup kelas itu sendiri dan permasalahan tersebut dipecahkan melalui tindakan yang dilakukan oleh guru. Begitu. Dan PTK ini tidak bisa digeneralisasikan. Kenapa? Karena PTK dilakukan di kelas sehingga tidak bisa digeneralisasikan. Temuan dari PTK tidak bisa dijadikan kesimpulan umum untuk suatu sekolah apalagi suatu daerah. Kenapa? Karena PTK itu tujuannya adalah mengobati penyakit yang ada di kelas itu sendiri. Itu yang membedakan antara PTK dengan penelitian kuantitatif. Oke, kemudian ketika kita melaksanakan PTK ada beberapa tujuan yang bisa kita raih. Yang pertama adalah memecahkan permasalahan yang terjadi di kelas tersebut. Begitu ya. Kenapa? Kalau kita ngajar, guru mengajar itu ya suatu hal yang umum kalau menghadapi permasalahan. Nah, dengan PTK permasalahan itu bisa kita pecahkan. Nah, ketika permasalahan dipecahkan, otomatis kualitas pembelajaran akan meningkat. Dengan meningkatkan kualitas pembelajaran itu juga akan linear sejalan dengan perbaikan praktik pembelajaran. Nah, karena kualitas dan praktik pembelajarannya meningkat, tentunya akan mengoptimalkan kompetensi dari siswa yang diajar di kelas tersebut. Sejalan dengan itu, PTK juga meningkatkan pelayanan profesional guru. Sebagai guru yang profesional, guru itu harus selalu mengembangkan diri, juga selalu mengembangkan proses dan praktik pembelajaran yang dia rancang. Sehingga karakteristik guru profesional adalah terbiasa melaksanakan PTK untuk mengoptimalkan pembelajarannya dan memaksimalkan pencapaian hasil belajar peserta didiknya. Nah, kalau kita berbicara PTK, tentunya ada tahapan PTK ya. Semua penelitian pasti ada tahapan. Yang tahapan tersebut sudah dirancang secara sistematis dan tidak boleh kita langgar. Secara umum dalam PTK ada 4 tahapan utama, yaitu perencanaan, kemudian tindakan, lalu pengamatan atau observasi, lalu refleksi. 4 tahapan ini harus selalu muncul di dalam PTK. Yang pertama adalah perencanaan. Ya, di dalam perencanaan kita menentukan rumusan masalah, tujuan PTK atau tujuan penelitian dan tindakan. Nah, perencanaan ini tentunya berangkat dari identifikasi masalah ya. Jadinya sebelum PTK kan tadi saya singgung harus mengidentifikasi apa masalah atau penyakit atau tantangan ya yang terjadi di dalam kelas ketika saya mengajar mata pelajaran tertentu. Nah, itu kita identifikasi. Dari situ kemudian kita rumuskan permasalahannya ya. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tadi? Nah, itu rumusan masalah ya. Dari rumusan masalah tersebut kita rancang tujuan PTK-nya ya. Dengan menggunakan penelitian ini, dengan menggunakan tindakan ini, maka saya bertujuan untuk mengobati masalah tadi, begitu ya. Kemudian tindakannya apa? Itu juga direncanakan di tahapan perencanaan, begitu. Nah, di era abad 21 ini sebisa mungkin ketika kita menentukan permasalahan dan merumuskan masalah, kita cari permasalahan yang juga berorientasi pada abad 21. Jangan hanya hasil belajar, jangan hanya motivasi ya. Hasil belajar, motivasi, keaktifan itu penting.
tetapi perlu juga kita kombinasikan dengan kompetensi abad 21, misalkan kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, atau literasi, atau metakognitif dan sebagainya. Kita kombinasikan. Apa tujuannya? Agar nanti hasil laporan PTK kita juga bisa kita publikasikan dengan mudah di jurnal nasional ataupun internasional. Begitu. Karena kalau permasalahannya terlalu lampau, terlalu sederhana, misalkan hanya hasil belajar dan keaktifan siswa, itu sudah susah dipublikasikan di era saat ini. Nah, ketika kita menentukan tindakan dalam kegiatan perencanaan ini, tindakan itu apa? Tindakan itu ya intervensi yang dapat kita gunakan sebagai alternatif obat yang menurut kita dapat memecahkan permasalahan yang kita angkat tadi. Tindakan tadi bisa dalam bentuk model pembelajaran, misalkan pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, ya, atau mungkin media, ya, misalkan kita menggunakan media berupa PowerPoint, video, atau juga mungkin metode, ya, misalkan ceramah, ya, meskipun ceramah nggak baik sih ya kalau didominasikan, ya, atau mungkin teknik, ya, atau juga bisa sumber belajar, ya. Tindakan itu jadinya dalam berbagai bentuk, bisa model, media, sumber belajar, metode dan sebagainya. Nah, dalam tahapan perencanaan kita juga perlu menentukan standar kesuksesan tindakan, gitu ya. Jadi kita sudah tetapkan tujuannya. Tujuan PTK ini adalah mengobati permasalahan tadi menggunakan tindakan yang sudah saya pilih. Nah, dalam perencanaan kita juga harus tentukan bagaimana tujuan tersebut dapat dikatakan tercapai, sehingga kita tentukan standarnya. Misalkan siswa harus mendapatkan rata nilai minimal sekian, begitu ya, atau keaktifan siswa meningkat menjadi seperti ini, atau keterampilan berpikir kritis siswa bisa mencapai level ini. Nah, itu kita menentukan standar kesuksesan tindakan. Kemudian menyiapkan instrumen pengumpulan data, gitu ya. Karena kita tadi merumuskan masalah, kemudian menentukan tujuan, tentunya untuk menyimpulkan apakah tujuan tersebut tercapai, ya kita harus mengumpulkan data. Data dapat dikumpulkan kalau instrumennya sudah disiapkan. Maka di tahapan perencanaan, instrumen harus sudah disiapkan. Kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran. Dari tindakan yang sudah kita pilih, kita tuangkan menjadi perangkat pembelajaran. Kalau di era saat ini, misalkan kita membuat modul ajar kurikulum merdeka, itu kita siapkan di perencanaan. Bagaimana tindakan dilaksanakan selama pembelajaran. Lalu PTK itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus melibatkan guru lain atau teman sejawat, ya. Untuk apa? Nanti dia akan bertindak sebagai observer di tahapan yang ketiga, ya. Oleh karena itu di perencanaan kita diskusi dengan kolega yang akan membantu kita melakukan PTK. Kita jelaskan, nanti PTK ini tujuannya ini. Kemudian dalam observasi dia menggunakan instrumen ini untuk mengobservasi, sehingga observer atau orang yang membantu kita selama PTK paham apa tujuan kita melakukan PTK dan bagaimana skenario PTK yang akan kita lakukan. Setelah perencanaan terselesaikan, kita akhirnya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, di kegiatan pembelajaran di kelas kita melakukan tindakan. Nah, tindakan ini tahapan yang kedua dalam PTK. Nah, dalam kegiatan tindakan, guru mengimplementasikan tindakan yang telah tertuang di dalam rencana pembelajaran yang sudah disiapkan di tahapan perencanaan tadi. Kemudian tahapan ketiga adalah pengamatan. Nah, sebetulnya pengamatan dan tindakan itu dilaksanakannya bersamaan. Kenapa? Karena selama pembelajaran, selama guru melakukan tindakan, itu sekaligus observer maupun guru melakukan pengamatan proses pembelajaran. Di sini observer mengamati dan mendokumentasikan pembelajaran selama tindakan diberikan oleh guru. Kemudian observer mengumpulkan data menggunakan instrumen yang telah disediakan pada tahapan perencanaan tadi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Observer jangan sampai terlibat atau berinteraksi dengan siswa selama pembelajaran. Jadinya observer itu kalau ada siswa yang kesulitan jangan ikut, jangan cawe-cawe, jangan membantu siswa tadi. Anggap saja itu observer nggak ada di kelas, begitu ya. Observer hanya mengamati selama pembelajaran dan mengumpulkan data sesuai dengan rancangan PTK yang sudah dirancang. Terakhir, kita melakukan kegiatan refleksi. Nah, di kegiatan refleksi ini kita menganalisis data dan temuan yang setelah dikumpulkan oleh observer tadi. Kemudian membandingkan data tadi dengan tujuan serta standar kesuksesan tindakan. Apakah data tadi sudah mencapai standar minimal sehingga dapat kita katakan PTK kita berhasil atau tidak. Kemudian kalau belum berhasil, maka kita perlu merumuskan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan siklus selanjutnya, gitu ya. Nah, dalam PTK kita akan mengenal siklus, ya. Biasanya minimal PTK itu ada lebih dari satu siklus, ya.
Sehingga refleksi di siklus pertama akan menjadi acuan untuk perencanaan di siklus kedua. Maksudnya bagaimana sih kok ada siklus dan sebagainya? Nah, kita lihat seperti ini. Ya, dalam PTK sebetulnya kegiatan perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi ini membentuk sebuah siklus ya. Nah, seperti yang saya singgung di awal, semua penelitian berangkat dari permasalahan ya. Misalkan, di kelas saya berpikir kritisnya rendah. Nah, itu permasalahan. Kemudian ingin saya obati dengan penerapan pembelajaran blended atau hybrid project based learning. Nah, itu kita rumuskan di perencanaan. Setelah perencanaannya dirumuskan, kemudian kita melakukan tindakan. Di kelas kita melaksanakan pembelajaran PJBL yang bentuknya hybrid atau blended tadi. Nah, selama tindakan itu pengamatan dilakukan oleh observer, mengumpulkan data, mendokumentasikan dan sebagainya. Nah, setelah data dikumpulkan selama pengamatan, kemudian menjadi bahan refleksi. Apakah PJBL menggunakan hybrid tadi itu dapat mencapai tujuan PTK? Apakah mampu meningkatkan berpikir kritis sehingga rata berpikir kritis siswa itu sudah mencapai standar minimal kita? Nah, ini namanya siklus pertama. Nah, ternyata setelah hasil refleksi, rata keterampilan berpikir kritis belum mencapai standar. Oleh karena itu bahan refleksi ini menjadi dasar untuk perencanaan lagi, ya. Misalkan kita menerapkan PJBL hybrid tadi selama dua pertemuan, begitu. Setelah 2 pertemuan kita kasih post test, ternyata ratanya belum mencapai. Maka kita coba rancang, kita coba evaluasi dan refleksikan. Kenapa sih berpikir kritisnya belum tercapai? Oh, ada kekurangan. Sepertinya kita kasih teknik lain, kita kasih media lain, atau dalam merancang pembelajaran blendednya kita menggunakan LMS yang lain. Nah, itu kita refleksikan, kemudian catatan-catatan kecil itu bisa menjadi dasar kita untuk merencanakan tindakan di siklus yang kedua. Sehingga di siklus kedua ini kita revisi tindakan di siklus pertama, kita sempurnakan. Nah, kemudian sama selama tindakan juga dilakukan pengamatan, kemudian kita refleksikan lagi. Nah, ini yang namanya siklus kedua, begitu ya. Nah, kalau di siklus kedua ternyata standar minimal berpikir kritisnya belum terselesaikan, maka kita lanjut di siklus ketiga, kita rencanakan lagi apa kekurangan tindakan di siklus 2 dan seterusnya. Tetapi kalau sudah kita posteskan di siklus 2, ternyata hasil rata berpikir kritisnya sudah mencapai standar kita, ya sudah, maka PTK-nya berhenti di siklus kedua, kemudian kita lanjutkan dengan penyusunan laporan. Nah, apa data yang dikumpulkan oleh pengamatan selama proses atau tindakan dilaksanakan di siklus 1 ataupun 2? Nah, PTK itu bukan penelitian kualitatif, PTK juga bukan penelitian kuantitatif. Jadinya datanya itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif, bebas. Ya, jangan terbatas, PTK itu kualitatif sehingga datanya hanya observasi pembelajaran. Tidak, PTK itu juga bisa mengambil data kuantitatif. Sehingga banyak referensi yang mengatakan PTK itu terpisah dari kualitatif maupun kuantitatif. PTK itu berdiri sendiri sehingga data yang dikumpulkan bebas ya, selama mendukung bagaimana tindakan itu apakah bisa mencapai dengan tujuan PTK. Nah, untuk mencapai tujuan PTK perlu kita ambil data. Nah, data apa saja yang bisa mendukung penarikan kesimpulan tadi, begitu ya. Oke, misalkan contoh judul PTK ya. Nah, kalau biasanya contoh judul PTK itu ada kata kunci tertentu. Misalkan peningkatan ini, peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa di kelas apa, sekolah mana melalui model pembelajaran blended PBL. Di sini bisa kita lihat kata kuncinya peningkatan, kemudian kita sampaikan kompetensi atau permasalahannya yaitu keterampilan berpikir kritis siswa, kemudian subjeknya ini titik-titik-titik bisa kita isi sesuai dengan peserta didik yang kita libatkan, kemudian tindakannya yaitu model pembelajaran blended PBL. Atau ini penerapan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan. Jadinya peningkatan jangan selalu diletakkan di awal judul, bisa di tengah-tengah seperti ini. Ya, keterampilan berpikir kreatif siswa di mana? Atau seperti ini, penggunaan media pembelajaran, misalkan media pembelajaran apa bisa diisi sendiri sebagai tindakan kita pada pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT siswa di mana? Atau ini pembelajaran inquiry melalui Google Classroom untuk meningkatkan literasi sains siswa di mana. Jadinya selalu ada tindakan, selalu ada permasalahan atau kompetensi yang diukur, kemudian selalu ada subjek ya, yaitu siswanya di kelas mana atau di sekolah mana. Gitu ya. Nah, kalau judulnya ini misalkan peningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Maka ketika di tahapan perencanaan kan kita perlu merumuskan masalah. Nah, maka rumusan masalahnya kita gunakan kata bagaimana.
ya, bukan adakah pengaruh. Kalau ada pengaruh itu rumusan masalah penelitian kuantitatif, misalkan penelitian eksperimen. Ya, ini bagaimana cara meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa di mana melalui pembelajaran blended PBL. Kemudian tujuannya untuk menganalisis atau untuk menggambarkan, ya, menggambarkan penerapan blended PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis atau menganalisis cara meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada blended PBL. Oke, demikian penjelasan saya terkait penelitian tindakan kelas atau PTK. Di video selanjutnya akan kita bahas penelitian pengembangan atau research and development. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.